Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menganalisis strategi dari perusahaan non-profit yaitu YCAB Foundation, yaitu Yayasan Cinta Anak Bangsa. Adapun daftar isinya yang pertama EV Matrix, yang kedua CPM Matrix, yang ketiga EVM Matrix, yang keempat analisis SWOT, SWOT, yang kelima Space Matrix, yang keenam BCG Matrix, yang ketujuh Internal External Matrix, yang ke-8 KSPM Matrix, dan yang terakhir kesimpulan. Eh, Selanjutnya penyampaian EV Matrix yang akan disampaikan oleh Saudara Brian Hanggara dan Dika Prasetya. Kepada Brian dan Dika, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai external factor evaluation metric atau biasa disebut dengan EFE. Mengenai EFE ini bisa dibilang EFE ini adalah sebuah kekuatan eksternal dari sebuah perusahaan. Matriks EFE ini memungkinkan ahli strategis untuk meringkas dan mengevaluasi informasi berdasarkan ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi, dan persaingan. Next. Nah, di sini sudah ada EFE Matrix dari perusahaan yang kami analisis, yaitu YCAB Foundation. Yang pertama, faktor eksternalnya peningkatan keuangan dari mitra-mitra baru dengan skala besar dengan bobot 0,08, peringkat 2, skor 0,16. Selanjutnya, penggunaan model investasi sosial YCAB Social Enterprise mengalami keberlanjutan dengan bobot 0,12, peringkat 3, skor 0,36. Selanjutnya, 86% lulusan YCAB mendapatkan pekerjaan. Bobotnya adalah 0,12, peringkat 3, skor 0,36. Lalu ada peringkat 29 di top SGO atau NGO oleh The Dot Good di Jenewa dengan bobot 0,06, peringkat 2, skor 0,12. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dika Prasetya. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih Brian. Melanjuti faktor eksternal utama selanjutnya adalah ada YCAB Ventures mendapatkan lisensi dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dengan bobot 0,10, peringkat 4 dan dengan skor 0,4. Lalu lalu selanjutnya adalah tumbuhnya jumlah volunteer secara pesat sejumlah 43.634 orang dengan bobot 0,10, peringkat 2, skor 0,2. Next. Peningkatan tantangan untuk pemenuhan kebutuhan di era industri 4.0 semakin tinggi dengan bobot 0,12, peringkat 3, skor 0,36. Lalu munculnya perkiraan resesi global akibat dari pandemi dengan bobot 0,08, peringkat 3 dengan skor 0,24. Selanjutnya, perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan program-program sosial dengan bobot 0,08, peringkat 3 dengan skor 0,24. Selanjutnya, tidak stabilnya keamanan dan lingkungan sosial secara berlanjut dengan bobot 0,06, peringkat 3 dengan skor 0,18. Selanjutnya ada persaingan dengan organisasi sosial lain dengan bobot 0,08, peringkat 2 dengan skor 0,16. Dengan total keseluruhan yaitu bobot 1 lalu dengan skor 0 lalu dengan skor 2,78. Next. Selanjutnya Baik, ada CP Matrix yang akan dijelaskan oleh teman saya dan saya kembalikan ke moderator. baik, terima kasih kepada Brian dan Dika. Selanjutnya yang kedua yaitu Competitive Profile Matrix yang akan disampaikan oleh Saudara Rihan Novaldi Hanif dan Adle Clark Peter Wijaya. Kepada Rihan dan Adle, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Competitive Profile Matrix atau CPM adalah suatu alat analisis strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan relatif dari pesaing dalam suatu industri atau pasar tertentu. CPM dapat membantu perusahaan untuk menilai kekuatan dan kelemahan relatif pesaing mereka, sehingga dapat memformulasikan strategi yang tepat untuk meningkatkan posisi persaingan mereka. Next. CPM Matrix untuk tabelnya yaitu di sini membandingkan 3 perusahaan yaitu YCAB Foundation, Plan International Foundation, dan Teranak Foundation. Untuk faktor kesuksesan kritis, faktor pertamanya itu kinerja keuangan. Untuk YCAB
memiliki bobot 0,15, peringkat 4, skornya 0,6. Plan International Foundation dengan bobot 0,15, peringkat 3, skor 0,45. Lentera Anak Foundation dengan bobot 0,15, peringkat 3, skor 0,45. Faktor yang kedua yaitu pengaruh reputasi. YCAB dengan bobot 0,20, peringkat 3, skornya 0,6. Plan International Foundation dengan bobot peringkat 4, skornya 0,8. Lentera Anak Foundation bobotnya 0,20, peringkatnya 3, skornya 0,6. Selanjutnya, faktor ketiga yaitu kualitas layanan. Dengan bobot 0,15, peringkatnya 4, skor 0,6. Untuk Plan International Foundation dengan bobot 0,15, peringkatnya 3, skor 0,45. Lentera Anak Foundation dengan bobot 0,15, peringkat 3, skornya 0,45. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Adli. Baik, terima kasih Rian. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke faktor yang keempat, yaitu mengenai faktor inovasi. Di sini YCAB Foundation bobotnya 0,10, peringkatnya 3, skornya 0,3. Untuk Plan International Foundation bobotnya 0,10, peringkatnya 4, skornya 0,4. Untuk Lentera Anak Foundation bobotnya 0,1, peringkatnya 2, skornya 0,2. Dan selanjutnya faktor yang kelima yaitu faktor kinerja operasional. Di sini YCAB Foundation bobotnya 0,1, peringkatnya 3, skornya 0,3. Selanjutnya Plan International Foundation bobotnya 0,1, peringkatnya 2, skornya 0,2. Lentera Anak Foundation di sini bobotnya 0,1, peringkat 3, skornya 0,3. Lalu untuk faktor yang keenam ada daya saing harga. YCAB Foundation di sini memiliki bobot 0,1, lalu peringkatnya di sini yaitu 2 dan skornya 0,2. Untuk Plan International Foundation di sini bobotnya 0,1, peringkatnya 3, skornya jadi 0,3. Sedangkan di sini Lentera Anak Foundation bobotnya 0,1, peringkatnya 3 dan skornya 0,3. Next. Oke. Di sini ada faktor yang ketujuh yaitu pengembangan sumber daya manusia dan manajemen. Untuk YCAB Foundation sendiri bobotnya 0,15, peringkatnya 4, jadi skornya 0,6. Untuk perusahaan kedua yaitu Plan International Foundation bobotnya 0,15, peringkatnya 3, jadi skornya 0,45. Dan yang ketiga di sini ada Lentera Anak Foundation bobotnya 0,15, peringkatnya 3, skornya 0,45. Lalu faktor yang terakhir di sini ada keberlanjutan bisnis. Untuk YCAB Foundation bobotnya 0,05, peringkatnya 4, skornya 0,2. Untuk Plan International Foundation bobotnya 0,05, peringkatnya 3 dan skornya 0,15. Dan yang terakhir di sini Lentera Anak Foundation bobotnya 0,05, peringkatnya 2 dan skornya 0,1. Jadi di sini total dari YCAB Foundation itu total bobotnya itu 1, peringkatnya totalnya 27 dan skornya totalnya 3,4. Sedangkan untuk Plan International Foundation di sini bobotnya totalnya juga 1, yaitu dan peringkatnya 25, sedangkan skornya 3,1. Dan yang perusahaan yang ketiga yaitu Lentera Anak Foundation dengan bobot 1, peringkatnya 20 dan skornya 2,85. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Brihan dan Adle. Selanjutnya yang ketiga yaitu Internal Factor Evaluation IFE yang akan disampaikan oleh Anabel Fiorenza dan Indeke Via Mariska. Pada Via dan Vio, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu Internal Factor Evaluation atau IFE, di mana adalah sebuah analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal suatu organisasi atau perusahaan. Analisis ini bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi kinerja perusahaan, sehingga dapat merancang strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Next. Kemudian ada matriks IFE dari YCAB Foundation, yaitu di bagian strength yang pertama terus meningkatnya relawan hingga 43.634 jiwa dengan bobot 0,11, diberi rating 3, jadi skor bobotnya 0,33. Kemudian yang kedua, presentasi dampak yang diberikan kepada masyarakat terus meningkat dengan bobot 0,12, diberikan rating 4, dan skor bobotnya 0,48. Yang ketiga yaitu dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dengan bobot 0,11,
diberi rating 4 dan skor bobotnya 0,44. Yang keempat, visi dan misi YCAB yang kuat dengan bobot 0,10, rating 4 dan skor bobotnya 0,40. Yang kelima, nilai inti e-serve dengan bobot 0,09, rating 3 dan skor bobotnya 0,27. Untuk bagian weakness akan disampaikan oleh rekan saya Via. Kepada Via dipersilakan. Baik, terima kasih Vio. Untuk weakness, yang pertama ada upaya yang sama dalam menjaga kualitas organisasi, diberi bobot 0,08, rating 2, dengan skor bobot 0,16. Yang kedua ada SDM yang masih kurang mumpuni, diberi bobot 0,08, rating 2, dengan skor bobot 0,16. Yang ketiga ada perlu peningkatan untuk jiwa kepemimpinan pengurus YCAB, diberi bobot 0,09, rating 3 dengan skor bobot 0,27. Yang keempat ada lemahnya kapabilitas YCAB sebagai NGO dari Indonesia. Diberi bobot 0,08, rating 2 dengan skor bobot 0,16. Yang kelima ada kurangnya dana menjadi masalah YCAB, diberi bobot 0,14, rating 3 dengan skor bobot 0,42. Adapun totalnya, untuk bobot 1, untuk rating 30, dan untuk skor bobotnya 3,09. Untuk materi selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Via dan Vio. Selanjutnya yang keempat adalah analisis SWOT yang akan disampaikan oleh Muhammad Akil Zidan, Muhammad Syarif Albani, dan Halid Al-Mas'ud. Kepada Akil, Syarif, dan Halid, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode analisis strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan. Analisis SWOT sering digunakan dalam perencanaan strategis dan pengembangan bisnis untuk membantu organisasi memahami kondisi lingkungan di sekitarnya dan menentukan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan kekuatan, memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengatasi ancaman, baik dari internal maupun eksternal suatu perusahaan secara efektif dan efisien. Materi analisis SWOT selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Khalid. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih untuk Akil. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian poin-poin SWOT terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Untuk bagian strength, yaitu terdiri meningkatnya relawan hingga 43.634 jiwa. Persentase dampak yang diberikan kepada masyarakat terus meningkat. Selanjutnya, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Selanjutnya, visi dan misi YCAB yang kuat dan nilai inti e-serve. Untuk bagian weakness, yaitu upaya yang lemah dalam menjaga kualitas organisasi dan SDM yang masih kurang mumpuni, perlu meningkatkan untuk jiwa kepentingan pengurus YCAB, lemahnya kapabilitas YCAB sebagai NGO dari Indonesia, kurangnya dana menjadi masalah YCAB. Untuk bagian opportunity, yaitu peningkatan keuangan dari mitra-mitra baru dengan skala besar. Oke, next. Selanjutnya, penggunaan model investasi sosial YCAB, Social Enterprise, mengalami keberlanjutan. 86% lulusan YCAB mendapatkan pekerjaan, peringkat 29 di TUP SGU atau NGO oleh The Dot Good di Jenewa. YCAB Ventures mendapatkan lisensi dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Selanjutnya, tumbuhnya jumlah volunteer secara pesat sejumlah 43.634 orang. Untuk bagian trade terdiri dari next, peningkatan tantangan untuk pemenuhan kebutuhan di era industri 4.0 semakin tinggi. Munculnya perkiraan resesi global akibat dari pandemi, perubahan kebijakan pemerintahan terkait dengan program-program sosial, tidak stabilnya keamanan dan lingkungan sosial secara berlanjut, dan persaingan dengan organisasi sosial lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Syarif. Oke, baiklah, terima kasih Halid. Di sini saya akan menjelaskan strategi
berdasarkan analisis SWOT yang sudah kami kerjakan. Yang pertama itu terdiri dari strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan terakhir adalah strategi WT. Yang pertama adalah strategi SO, merupakan kombinasi dari strength dan opportunity. Perencanaan strategis yang kami buat yaitu yang pertama adalah memperkuat model investasi sosial YCAB Social Enterprise dan mencari relawan baru yang lebih banyak untuk meningkatkan keuangan organisasi. Ini merupakan kombinasi dari strength poin pertama dan opportunity poin kedua. Selanjutnya adalah meningkatkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dengan menambahkan jumlah volunteer di organisasi tersebut agar organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ini merupakan kombinasi dari strength poin nomor ketiga dan opportunity poin keenam. Strategi selanjutnya itu meningkatkan relawan untuk memperkuat pelayanan pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta meningkatkan akses ke wilayah yang lebih luas. Ini merupakan kombinasi dari strength poin pertama dan opportunity poin keenam. Selanjutnya adalah strategi WO atau kombinasi dari weakness and opportunity. Perencanaan strategisnya adalah di antara lain yang pertama melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan gagasan dan ide yang mereka miliki. Ini merupakan kombinasi dari weakness poin ketiga dan opportunity poin keenam. Strategi selanjutnya yaitu meningkatkan kerjasama dengan mitra untuk memperoleh bantuan keuangan YCAB. Ini merupakan kombinasi dari W5 dan opportunity poin pertama. Selanjutnya adalah strategi ST atau Strength and Trade. Perencanaan strategis yang kami bangun adalah yang pertama, meningkatkan jumlah relawan untuk mengembangkan program-program baru dalam kebutuhan di era industri 4.0 dan membentuk jaringan kolaborasi dengan perusahaan dan organisasi terkait. Ini merupakan kombinasi dari strength point pertama dan trade point pertama. Strategi selanjutnya yaitu memperkuat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dalam menjalani persaingan yang ada di dalam organisasi sosial lainnya. Ini merupakan kombinasi dari strength point ketiga dan trade point kelima. Strategi selanjutnya yaitu strategi WT atau weakness and trade. Poin pertama adalah membangun kemitraan dengan organisasi lain untuk memperkuatkan kapabilitas YCAB sesuai dengan weakness poin keempat dan trade poin kelima. Selanjutnya adalah rencana selanjutnya yaitu YCAB Foundation harus memperkuat sistem manajemen kualitas organisasi dan memperbarui strategi operasional yang sesuai dengan kebutuhan era industri 4.0 ini. Ini merupakan kombinasi dari weakness point 1 dan trade point 1. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya yaitu bagian space matrix yang akan disampaikan oleh Aulia Pinkan Mareta dan Nadia Eprianti. Kepada Pinkan dan Nadia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang space matrix, di mana space matrix ini adalah strategic position and action evaluation. Kerangka kerja 4 kuadrannya menunjukkan apakah strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif paling tepat untuk organisasi tertentu. Sumbu matriks space sendiri mewakili 2 dimensi internal, yaitu posisi keuangan atau financial position dan posisi kompetitif atau competitive position. Dan 2 dimensi eksternal, posisi stabilitas atau stability position dan posisi industri atau industry position. Keempat faktor ini mungkin merupakan penentu paling penting dari keseluruhan posisi strategis organisasi. Next. Di sini ada matrik tentang matrik financial position. Poin pertama adalah pendapatan Yayasan YCAB sebesar 49,1 miliar mengalami kenaikan sebesar 30,5% dari tahun sebelumnya. Di sini diberi skor 4.0. Yang kedua, pengambilan usaha Yayasan YCAB sebesar 89,3 miliar mengalami pertumbuhan jauh, bahkan hingga lebih dari 290% persentasenya. Di sini diberi rating 7.0. Yang ketiga, yaitu pengeluaran Yayasan YCAB sebesar 27,3 miliar mengalami penurunan sebesar 20,17% dari tahun sebelumnya. Di sini diberi rating 3.0. Yang keempat, YCAB menjalankan program keuangan mikro yang berbasis pada misi. Di sini diberi rating 4,0. Yang selanjutnya, rasio biaya Yayasan YCAB pada biaya program dan beban administrasi telah memenuhi standar perusahaan sebesar 87% untuk rasio biaya program dan 13% untuk rasio biaya administrasi.
Di sini diberi rating 2,2.0, di mana seluruhnya ditotalkan menjadi 4.0. Next. Di sini ada matriks industri position. Yang pertama yaitu YCAB Foundation terus berfokus pada pemberdayaan anak muda yang kurang mampu atau berisiko tinggi terkena pengaruh negatif seperti kemiskinan, kecanduan narkoba, dan kekerasan. Di sini diberi rating 4.0. Yang kedua, YCAB Foundation berfokus pada pendidikan dan kesejahteraan anak-anak dan remaja dapat memiliki posisi industri sebagai penyedia layanan pendidikan dan pelatihan serta sebagai advokat dan penggerak sosial untuk mendorong perhatian pada isu-isu penting yang terkait dengan kesejahteraan anak-anak dan remaja. Di sini diberi rating 4.0. Yang terakhir di sini ada YCAB Foundation berperan penting dalam menciptakan hubungan yang erat dengan pemangku kepentingan seperti lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, perusahaan, dan individu untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak dan remaja. Di sini diberi rating 3.0, di mana total keseluruhannya menjadi 3.6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pinkan. Kepada Pinkan, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya itu ada kompetitif posisi. Yang pertama itu YCAB terus berinovasi untuk mengembangkan Center of Change yang akan menyentuh mikrosistem di sekitar kehidupan kaum muda. Program ini disebut Ibu Sejahtera dan Anak Cerdas, memiliki skor minus 3,0. Yang selanjutnya itu YCAB Social Enterprise mencapai keberlanjutan melalui penggunaan pendekatan investasi sosial untuk memaksimalkan dampak, memiliki skor minus 2,0. Selanjutnya itu YCAB menggunakan keuangan mikro sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan akhir yang terlihat adalah pendidikan untuk semua, memiliki skor minus 3,0, sehingga skor total untuk competitive position ini minus 2,6. Selanjutnya itu ada stability position. Yang pertama itu YCAB berhasil memanfaatkan teknologi berupa sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn untuk memperluas jangkauan ke masyarakat. Memiliki skor minus 5,0. Selanjutnya itu YCAB memiliki kuantitas karyawan mencapai 257 orang dan relawan mencapai 43.634 orang yang dapat dikatakan cukup banyak yang tentunya juga turut serta membantu dalam efisiensi manajemen perusahaan. Memiliki skor minus 3,0. Selanjutnya, YCAB berhasil memberikan dampak ke masyarakat melalui pemberdayaan ibu dan juga generasi muda yang memungkinkan perluasan dampak dari YCAB sendiri. Memiliki skor minus 4,0. Selanjutnya, YCAB bekerja sama dengan banyak mitra besar yang tidak ada pada yayasan sejenis lainnya. Memiliki skor minus 3,0, sehingga untuk stability position ini memiliki skor total minus 5,0. Nah, dari keempat kategori tersebut didapati nilai untuk aksis X itu +1 dan juga aksis Y itu -1, sehingga YCAB Foundation termasuk ke dalam kuadran kompetitif di dalam matrix space. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pinkan dan Dania atas penyampaiannya. Selanjutnya bagian matriks BCG yang akan disampaikan oleh Muhammad Alfarizi dan Kotrunada. Kepada Alfarizi dan Nada, saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai matriks BCG atau yang disebut juga dengan Boston Consulting Group. Jadi pada tahun 1968, BCG menciptakan BCG Growth Share Matrix, sebuah grafik sederhana untuk membantu perusahaan besar dalam menentukan bagaimana mengalokasikan kas antara unit-unit bisnis mereka. BCG atau Boston Consulting Group adalah sebuah konsultan terkemuka yang mengembangkan dan mempopulerkan matrik pangsa pasar pertumbuhan. Metode ini merupakan alat analisis untuk mengetahui posisi bersaing perusahaan. Metode ini dapat menentukan pangsa pasar yang dapat dikembangkan, dipertahankan untuk kepentingan bisnis perusahaan. Oke, baik, materi berikutnya mengenai diagram BCG, saya serahkan kepada rekan saya, Azi.
Pada Alfarizi, mic-nya. Kepada Saudara Alfarizi, mic. Diagram BCG ada 3 program vaksin, 2 program promosi kesehatan dan edukasi, program obat gratis. Ada 3 program vaksin berada pada kategori bintang karena memiliki pangsa pasar yang tinggi dan pertumbuhan pasar yang tinggi juga. Kedua, program pemberian obat gratis bagi anak-anak miskin berada pada kategori sapi jantan karena memiliki pangsa pasar yang tinggi tetapi pertumbuhan pasar yang rendah. Ketiga, program promosi kesehatan dan edukasi berada pada kategori tanda tanya karena memiliki pangsa pasar yang rendah tetapi pertumbuhan pangsa pasar yang tinggi. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Alfarizi dan Nada. Selanjutnya bagian IE Matrix internal eksternal yang akan disampaikan oleh Nur Anissa dan Suci Amalia. Kepada Nisa dan Suci, saya persilakan. Baik, internal eksternal matriks, yaitu matriks yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu skor total bobot IFE pada sumbu X dan skor bobot total EFE pada sumbu Y. Matriks internal eksternal mirip hampir sama dengan matriks BCG. Keduanya sama-sama melibatkan perencanaan divisi organisasi dalam diagram skematik. Inilah mengapa kedua matriks ini sering disebut matriks portofolio. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Suci. Baik, terima kasih. Dari pengertian Nur Anissa tadi, kita dapat melihat ini adalah internal eksternal matriks dari YCAB Foundation. Dari data, matriks AFE memiliki jumlah 2,78 berarti pada baris kedua. Kemudian IFE berjumlah 3,09 berarti berada pada kolom 1, sehingga YCAB Foundation pada internal eksternal matriks berada pada daerah 4, termasuk pada bagian strategi Grow and Build. Dengan strategi yang disarankan adalah strategi backward, forward, or horizontal integration, market penetration, market development, atau product development. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Suci dan Nisa. Selanjutnya matriks KSPM yang akan disampaikan oleh Saudari Pratiwi, Ayung Tias, dan Yesha Najwa. Kepada Pratiwi dan Yesha, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya matriks KSPM YCAB Foundation yang terdapat penilaian alternatif strategis atau AS dan total alternatif strategis atau TAS terkait dengan market development, market penetration, dan service development. Untuk faktor eksternal, terdapat opportunities yang terdiri dari 1. Peningkatan keuangan dari mitra-mitra baru dengan skala besar dengan bobot 0,08 dengan AS 4, TAS 0,32. Lalu 2, penggunaan model investasi sosial YCAB Social Enterprise mengalami keberlanjutan dengan bobot 0,12. 3, 86% lulusan YCAB mendapatkan pekerjaan dengan bobot 0,12 termasuk ke dalam market penetration dengan AS 4 dan TAS 0,48. Keempat, peringkat ke-29 di top SGO atau NGO oleh The Dot Good di Jenewa dengan bobot 0,06. Kelima, YCAB Ventures mendapatkan lisensi dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia dengan bobot 0,10. Keenam, tumbuhnya jumlah volunteer secara pesat sejumlah 43.634 orang dengan bobot 0,10. Next, terdapat traits yang terdiri dari 1. Peningkatan tantangan untuk pemenuhan kebutuhan di era industri 4.0 semakin tinggi dengan bobot 0,12 yang termasuk ke dalam service development
dengan AS 4 dan TAS 0,48. 2. Munculnya perkiraan resesi global akibat dari pandemi dengan bobot 0,08. 3. Perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan program-program sosial dengan bobot 0,08. Keempat, tidak stabilnya keamanan dan lingkungan sosial secara berlanjut dengan bobot 0,06. Kelima, persaingan dengan organisasi sosial lain dengan bobot 0,08 yang termasuk ke dalam market development dengan AS 4 dan TAS 0,32 dan juga termasuk ke dalam service development dengan AS 3 dan TAS 0,24. Sehingga total keseluruhan untuk bobot adalah 1, untuk AS Market Development adalah 8, TAS Market Development adalah 0,64, AS dari Market Penetration adalah 4, TAS dari Market Penetration adalah 0,48, AS dari Service Development adalah 0,48 dan TAS-nya adalah 7. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yesya. Oke, untuk di faktor internal ini terdapat strength dan weakness. Untuk strength terdiri dari 1, terus meningkatnya relawan hingga 43.634 jiwa dengan bobot 0,11, dengan poin market development AS3, TAS 0,33, market penetration AS4, dan market penetration TAS 0,44. Yang kedua, persentase dampak yang diberikan kepada masyarakat terus meningkat dengan bobot 0,12, market development AS4, TAS 0,48, dan market penetration AS3 dan TAS 0,36. Yang ketiga, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dengan bobot 0,11, market development AS4 dan TAS 0,44, serta market penetration AS4 dan TAS 0,44. Yang keempat, visi dan misi YCAB yang kuat dengan bobot 0,10, dengan market development AS4, TAS 0,40, market penetration AS4, market penetration TAS 0,40, dan service development AS4 dan TAS 0,40. Dan yang kelima adalah nilai inti iServe dengan bobot 0,09. Kemudian untuk yang weakness, yang pertama ada upaya yang lemah dalam menjaga kualitas organisasi dengan bobot 0,08, dengan service development AS4 dan TAS 0,32. Yang kedua, SDM yang masih kurang mumpuni dengan bobot 0,08, dengan service development AS4 dan service development TAS 0,32. Dan yang ketiga, perlu peningkatan untuk jiwa kepemimpinan pengurus YCAB dengan bobot 0,09, dengan service development AS4 dan TAS 0,36. Kemudian lemahnya kapabilitas YCAB sebagai NGO dari Indonesia dengan bobot 0,08. Dan yang kelima, kurangnya dana menjadi masalah YCAB dengan bobot 0,14. Sehingga menjadi total dengan bobot 1, market development AS15, TAS 1,65, dan market penetration AS15, TAS 1,4, serta service development AS4 dan TAS 1,4. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kesimpulan strategi yang akan disampaikan kepada Muhammad Izan. Kepada Izan, saya persilakan. Baiklah, berikut kesimpulan strategi. Ada 3 macam kesimpulan strategi yang digunakan oleh YCAB Foundation, yaitu market development, market penetration, dan service development. Market development meningkatkan branding dan visibilitas YCAB Foundation melalui media sosial dan kampanye pemasaran. YCAB Foundation dapat menggandeng influencer atau public figure yang memiliki audiens yang luas untuk memperkenalkan program-program YCAB Foundation. Market penetration membuat program donasi atau program penggalangan dana yang menarik bagi masyarakat. YCAB Foundation dapat membuat program donasi yang kreatif dan menarik, seperti misalnya mengadakan acara penggalangan dana yang diisi dengan pertunjukan musik atau seni yang populer. Selanjutnya, service development meningkatkan kerjasama dengan organisasi atau perusahaan lain untuk mengembangkan program-program baru atau meningkatkan program-program yang sudah ada. YCAB Foundation dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan atau organisasi lain untuk memperoleh dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan program-program baru. Berikut adalah kesimpulan strategi, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Izan atas penyampaiannya. Itulah analisis strategi dari kelompok 2, kelompok non-profit dari perusahaan YCAB Foundation.
Saya sebagai moderator Muhammad Sabit Raubani mohon maaf apabila ada salah kata kepada saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.